Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nutu'antil jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira dina kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali di ruangan ini dalam rangka kita belajar bersama-sama yang khususnya tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk di dalam kitab suci Al-Quran. Pada kesempatan pertemuan kali ini kami ingin membahas ya istilahnya evaluasi kegiatan di dalam kehidupan. Sering kami sampaikan bahwa ketika kegiatan yang kita lakukan tidak pernah diadakan evaluasi, tentu saja kita tidak tahu apakah yang kita lakukan itu benar atau salah, baik atau tidak baik, itu kan mesti tidak tahu. Maka evaluasi itu adalah pentingnya. Manusia diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan perangkat yang paling sempurna berupa akal dan juga hati nurani. Allah sering mengingatkan ya kepada manusia itu agar selalu menggunakan akalnya untuk berbagai persoalan. Manusia punya kecenderungan ingin tahu tentang berbagai hal sebenarnya, sehingga banyak di antara manusia yang memfungsikan akalnya yang kemudian bisa mendapatkan sesuatu berupa ilmu yang sangat bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun juga untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam dunia usaha, manusia merumuskan sesuatu teori yang kemudian dianalisakan dari hasil penelitian, diadakan uji coba berulang-ulang, kemudian hasilnya baik. Nah, kalau teori itu dicoba oleh orang lain dan ternyata menghasilkan yang sama, tentu saja dia akan dibakukan menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ketika teori itu naik ke atas, itu menjadi yang namanya hukum ya. Tapi teori akan berkembang sesuai dengan tingkat kesadaran dan peradaban masyarakat, tergantung daripada kecerdasan orang yang mengadakan satu penelitian. Ketika suatu teori dibakukan pada suatu saat ada teori yang lebih benar, maka sudah pasti teori yang lama dibatalkan ya. Sering kami sampaikan adanya teori yang disusun oleh manusia itu kan teori nativisme ya. Itu teori dasar istilahnya, bahwa tingkat perkembangan kepribadian manusia itu sangat dipengaruhi oleh watak dasar di bawah sejak lahir. Kalau orang tua kita memang itu dasar ya, dasarnya begitu. Panjenengan mungkin masih ingat ya yang namanya Ken Arok ini, itu kan dia berubah-ubah. Berarti dasarnya memang seperti itu. Ikut para Brahmana pun juga baik, tapi nanti balik lagi teori dasar. Tetapi kalau misalnya teori itu seolah-olah menganggap pendidikan, pelajaran, lingkungan tidak berpengaruh. Tetapi kalau misalnya ditanya berapa persentasenya juga nggak tahu. Maka kemudian muncul teori yang berikutnya, teori empiris ya. Empiris itu berdasarkan dipengaruhi ya, dipengaruhi dengan pendidikan, pengalaman dan lingkungan. Tapi ditanya juga berapa persennya nggak tahu. Artinya pendidikan berapa persen, dasarnya berapa persen juga nggak tahu. Terus kemudian muncul yang namanya teori nativisme itu disampaikan oleh Schopenhauer. Kemudian teori empiris itu oleh John Locke ya. Panjenengan pernah mendengar teori tabula rasa. Ya, nah, guru mesti tahu lah.
Terus kemudian yang ketiga itu menyempurnakannya itu digabung, namanya teori konvergensi. Gabungan antara yang satu dengan dua tadi. Tetapi persentasenya juga nggak tahu. Konvergensi itu digabungkan. Itu yang disampaikan oleh William Sterron itu. Nah, tetapi teori itu semua itu juga akan berkembang sesuai dengan tingkat peradaban dan kesadaran masyarakat. Saudara sekalian, dalam tubuh manusia itu sebenarnya bagaikan komputer yang hidup, ya, terdiri dari unsur dohir dan batin yang dengan bahasa yang mentarang itu software dan hardware. Ya, hati kita sebagai software, kemudian kepala itu sebagai hardware. Ketika kedua unsur itu difungsikan dengan baik dan kemudian diselaraskan, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Tetapi pada kebanyakan di antara kita sejak kecil itu kita sudah dididik oleh orang tua kita. Sejak bisa komunikasi lah, bisa ngomong gitu. Mesti orang tuanya setelah ngudangi, "Le kowe sok nek gede dadi apa? Dadi dokter," mesti gitu ya. Ya. Atau mungkin dadi insinyur, dadi pejabat. Nah, itu semua adalah hardware. Ya, itu pola pikir di kepala kita. Sedangkan kita dohir dan batin, tetapi batin itu hanya dikenal ketika Idul Fitri. Ya, nanti mohon maaf lahir batin loh. Batinmu seperti apa? Juga orang tidak pernah tahu. Nah, maka kita coba akan mengadakan satu evaluasi. Karena memang manusia pada umumnya seperti itu. Karena memang sejak kecil kita sudah dikondisikan dan mindset kita sudah terbentuk. Nah, untuk merubah mindset yang terbentuk itu juga tidak mudah. Karena sudah terbentuk sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Sejak kecil sampai gede itu ya begitu. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu kalau misalnya ya panjenengan melihat orang diskusi, orang berdebat itu ya mesti masalah duniawi, tidak pernah melibatkan Allah sama sekali. Ketika sekarang ada istilah COVID-19, orang membahas itu tidak pernah melibatkan Allah sama sekali. Padahal kita tahu bahwa Allah itu yang menciptakan COVID-19 itu. Saya pernah ke suatu daerah ya, di daerah Karanganyar lah ya. Satu kampung itu jalannya ditutup pakai gedek, Pak. Tahu nggak gedek? Bambu, pakai bambu bolong-bolong masih mending bisa masuk, itu nggak bisa sama sekali. Tutup merapat ini. Saya sempat ngomong sama tokoh masyarakat, "Pak, seandainya lah ini jenengan ditutup, sana juga ditutup. Nek kono kayak kebakaran, nggak saya yang nolong. Ya nggak ada yang nolong, nggak bisa masuk ke sana kok. Ya. Nah ini kita harus berpikir yang serius. Ada lagi di satu perumahan itu lebih ekstrim lagi. Perumahan itu ada jalannya dua sana, jalan sana sama sini. Orang yang jalan sana nggak boleh lewat sini. Wah, ini ngeri sekali ya. Ini kan berpikirnya hanya di hardware-nya saja, di kepalanya, kecerdasan kepala. Perlu diketahui bahwa ketika kita mengandalkan kecerdasan kepala di kepala maksud saya, itu berarti software-nya itu tertutup. Hatinya pasti disconnect. Ya. Hati itu nanti bisa dinyalakan sebagai wifi itu dengan rasa. Nah, makanya sering saya sampaikan Sultan Agung kan olah rasa ngeningake cipta menggalih sangkan paraning dumadi. Rasa itu ada di sini, harus diolah. Ya. Kalau olah nggak dirasa ya nih mengandalkan wah saya orang pinter. Pinter di kepala itu belum tentu pinter kecerdasan hatinya. Orang yang pinter di kepalanya tidak punya kesadaran. Tetapi orang yang pinter cerdas hatinya itu mesti punya kesadaran yang tinggi. Maka Nabi Musa ketika berguru mencari kesadaran kepada gurunya. Bolehkah aku mengikuti engkau? Agar engkau ajarkan kepadaku bagaimana kesadaran yang telah diajarkan Allah kepadamu. Gurunya tahu lah kamu nggak bisa, orangnya nggak bisa sabar. Nah ternyata benar 3 kali berturut melakukan kesalahan langsung sayonara. Nah, maka kesadaran itu harus diolah sejak sekarang, sejak kecil lah ditanamkan pada anak-anak kita supaya nanti ngerti tentang hakikat hidup yang sesungguhnya. Jenengan yang sering yasinan ya, surat Yasin ayat 36 itu. Surat Yasin ini surat nomor 36 ayat 36. Maha suci Dia yang telah menciptakan setiapnya berpasangan. Nah, yang tidak berpasangan itu hanya Allah, satu-satunya. Tapi semua ciptaannya berpasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada hidup, ada mati. Ya, semuanya begitu. Tetapi kadang-kadang kita nggak menyadari. Wah, rumongso udah hebat itu nanti berdebat itu kadang-kadang ngototnya itu luar biasa. Nah, sehingga di situ perlu kita adakan satu evaluasi ya.
Coba kita untuk mengawali ini perhatikan dulu surat Rum itu surat nomor 30 ayat 5 dan 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi nasrillah yan suru mayyasa wa huwal azizur rahim. Dengan pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki, dan Dia maksudnya Allah itu maha mulia lagi maha penyayang. Kemudian ayat berikutnya, wa'dallah, janji Allah, la yukhlifullahu wa'dah, Allah tidak pernah merubah janjinya. Itu aja yang keenam ya. Terus kemudian walakina aksaronnasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Nah, kalau dikasih tanda kurung berarti yang tahu sedikit. Kebanyakan tidak mengetahui tentang janji Allah ini tadi. Maka di dalam setiap event apapun orang tidak pernah melibatkan Allah. Kan kami sering memberikan satu analogi ya. Ada tokoh-tokoh yang menganalogi, wah kamu tidak takut kepada corona, hanya takut kepada Allah. Nanti misalnya kamu di lewat kali ada buaya, apa ya nggak takut? Loh, itu bukan tandingannya. Kalau ada harimau, kok nggak takut? Harimau ditembak aja mati kok. Tapi corona itu ada di seluruh dunia, tidak bisa ditandingkan dengan buaya atau harimau. Tandingannya apa? Gempa bumi, kemudian angin puting beliung, kemudian tsunami, itu tandingannya begitu. Nek angin puting beliung siapa sing berani nglawan? Nah, ternyata pada saat terjadi angin puting beliung 7 malam 8 hari berturut-turut zaman Nabi Hud, itu yang menyelamatkan Allah dengan rahmat dari kami. Ketika datang perintah kami selamatkan Hud dan orang-orang beriman bersama dengan rahmat dari kami. Kita membutuhkan rahmatnya Allah. Nah, masalah upaya, misalnya kita pakai masker, itu kan upaya. Tetapi Allah jangan dilupakan. Selama ini kayak hebat-hebat, itu Allah dilupakan sama sekali. Wah, ini bagi orang-orang yang punya kepahaman tentang Allah itu, hati sini itu miris. Ya. Sehingga orang gini, kadang-kadang tidak konsisten juga. Pada saat pertama kali ya, banyak berita-berita tentang yang di-share itu virus corona. Terus kemudian setelah itu ada apa namanya, bangsa tahanan yang lepaskan itu kan katanya berita banyak maling ke sana sini. Nah, akhirnya setiap hari yang di-share masalah maling. Saya kan juga ikut ronda, Pak. Jenengan katanya suruh jaga jarak. Nanti ada maling caranya kali gimana? Aku yang mending ngono. Cara pegangnya ada maling gimana? Nanti maling loh jaga jarak lo nggak boleh. Nah, kita itu jangan terlalu dikondisikan oleh sistem. Maka sistem seperti itu memang benar, tetapi juga belum tentu benar gitu. Harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, kalau kita begitu kan ya akhirnya bingung sendiri. Tidak konsisten tadi. Nah, ketika kita tawakal kepada Allah, seluruh apapun itu pasti Allah itu akan menolong tadi. Tapi kebanyakan kita nggak minta tolong. Allah sudah menjanjikan surat 796 ya. Walau ana ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya kan berarti kan enggak. Kalau sekiranya penduduk negeri itu iman dan bertakwa, akan kami bukakan dari langit itu, dari atas itu keberkahan, dan juga dari bumi. Tetapi walakin kadzabu, tetapi mereka itu mendustakan, maka kami seksa. Fa akhadnahu bima kanu yaksibun, kami seksa mereka lantaran apa yang mereka kerjakan. Nah, kan berarti kalau sekiranya tadi kan nggak sungguh-sungguh, itu hanya perumpamaan. Terus kemudian ayat yang berikutnya kan, apakah penduduk negeri kita akan merasa aman ketika datang kekuatan kami, sedang mereka sedang mengisolasi diri di dalam rumah. Jadi nanti lihat surat ke-97. Loh, ayatnya bilang begitu. Loh, Allah itu jangan dilupakan. Jadi seluruh peristiwa apapun yang dilakukan oleh manusia itu Allah sudah memberikan pagar. Pagarnya sudah ada. Maka kita harus Allah itu nomor satu, nanti kita akan diselamatkan.
saudara sekalian, oleh karena itu mari kita mencoba untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, yang terjadi itu kita mengevaluasi itu orang lain yang dievaluasi. Misalnya penjara punya perusahaan, maksudnya sih dievaluasi perusahaan orang lain. Dan nanti kita tidak tahu perusahaan kita bangkrut apa enggak tahu. Pada kebanyakan orang kan yang dievaluasi orang lain. Nah, kami akan mengajak panjenengan untuk mengevaluasi diri kita sendiri masing-masing. Mengevaluasi orang lain itu ngomongnya gampang, tapi nanti dia tidak sadar bahwa perusahaanmu bangkrut. Nah, kita lanjutkan ayatnya tadi ya. Tadi ayat 30 surat 5 dan 6 ya, ayat 5 dan 6. Sekarang ayat yang ke-7. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang dohir dari kehidupan dunia dan mereka lalai, mereka lengah tentang akhirat. Yang diandalkan kan dohirnya saja kehidupan dunia, tapi akhirat itu harus dengan batin, harus dengan softwarenya tadi. Hatinya harus kita buka. Akhirnya kita, oh ternyata begitu ya, karena akhirat itu belum bisa dibuktikan sekarang. Nah, maka kalau hanya dunia saja kan otomatis nanti akhiratnya mesti terlupakan. Lah maka ayat lanjutannya mengatakan Allah bagikan bertanya tetapi tidak dijawab. Awalam yatafakaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak memperhatikan atau tidak memikirkan pada diri mereka sendiri? Terus kemudian Allah enggak menjawab. Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tidaklah Allah menciptakan samawat dan bumi dan juga apa-apa yang di antara keduanya kecuali secara hak dan dalam waktu tertentu. Kan ini enggak menjawab pertanyaan tadi. Tidakkah mereka memperhatikan diri mereka sendiri, bahwa diri mereka itu bukan hanya dohir, tapi dohir dan batin. Maksudnya gitu. Tidaklah Allah menciptakan samawat dan bumi jagat raya isinya itu dan apa-apa yang diantara keduanya secara hak, tapi waktunya nanti terbatas. Dalam waktu tertentu, pada waktu tertentu nanti akan terjadi yaumus sa'ah, nanti akan dihancurkan. Lah, nek kamu tidak pernah memikirkan dirimu sendiri secara utuh, itu nanti tahu-tahu waktumu habis, maksudnya gitu. Nah, terus kemudian dilanjutkan wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia tentang pertemuan dengan Rabb mereka itu mengingkari. Kalau dia tidak membahas akhirat, tidak membahas batin, kan tentunya mengingkari tentang pertemuan di akhirat. Wah, yang penting saya membaca la ilaha illallah nanti masuk surga. Nah, ini kan kita dikondisikan langsung sistem yang sudah terbentuk, padahal sebenarnya itu tidak ada dalilnya. Nenek sarang ini rasa salat, ngar mati mau la ilaha illallah. Itu tentu tidak bisa pada saat orang mau mati, itu namanya sukaro, pingsan, tidak sadarkan diri. Sakaratul maut itu yang pingsan akan mati. Tidak mungkin bisa membaca la ilaha illallah. Seandainya panjenengan nuntuni baik, umpama baik sadari mesti nesu-nesu Mas. Wah, kowe dadi putuku ternyata kowe serat coro le. Ngajari mbahmu kowe arep mati agek ajari. Ya kudune kalau memberi pelajaran kan ketika saya masih sadar diri saya amalke ora usah kowe ngajari aku arep mati. Kan mesti begitu. Tapi kebanyakan manusia itu percaya. Di sini kan wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan kebanyakan dari manusia tentang pertemuan dengan Tuhannya itu mengingkari. Maka manusia seperti tadi itu, nggak apa-apa. Nah, saudara sekalian, ketika kita melihat ayat ini tadi itu kan sebenarnya kita harus berpikir tentang diri kita sendiri, jangan berpikir orang lain. Sering kami sampaikan bahwa kalau setiap individu mengevaluasi dirinya sendiri, masyarakat yang merupakan kumpulan dari individu berarti dia masyarakat yang bisa mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Sehingga dengan demikian kita itu di dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan apapun, ketika kita kembali kepada Allah itu tenang. Misalnya contoh jenengan, wah ada COVID-19, di sana banyak yang meninggal. Loh, kamu kan tidak tahu meninggalnya karena apa. Mungkin diberitakan COVID-19 juga bisa juga. Loh, kamu itu nggak usah melihat negaranya orang lain. Nek kowe rumah tangga nih kon perumahan, masuk kon tanggane padu mbok gagah. Orang ndene padu, aku ya kudu melu padu, apa gitu. Kan nggak bisa. Ya.
Kita jangan melihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Olah rasa tadi lho, olah rasa ngeningake cipta menggali sangkan paraning dumadi. Terus setya tuhuman mbah marang Gusti. Tetapi dalam setya itu sepi ing pamrih rame ing gawe sirik tumindak nista. Itu kan nasihat para orang keraton itu waktu itu. Sultan Agung ya. Nah, setya tuh itu patuh dan taat kepada Allah tapi sepi ing pamrih rame ing gawe. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, tidak ada serikat baginya. Kita jangan mengikuti orang lah. Mungkin sekarang ini ya, jenengan nanti coba dipikirkan. Ayat itu kayaknya berlaku sekarang. Surat 6 116. Ya. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyatabina ila dona wa inhum ilayah rusul. Ya. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di bumi, bukan hanya di negara kita, di bumi ini, mereka itu akan menyesatkan kamu dari sabilillah, jalan Allah atau garis hukum Allah. Kenapa begitu? Iyatabina ila dona, yang mereka itu hanya don, dugaan juga jari ini. Wa inhum ilayah rusun, dan mereka hanya mengira ya Pak. Nah, nenek jenengan misalnya ya tidak takut kepada Allah tapi takut kepada corona, mati ini bukan lil Allah, bukan lil lillahi, bukan lillah, bukan mati karena lillah tapi lil corona. Nah iya nah. Lillah itu kan kita berarti apapun itu karena Allah gitu. Corona itu ciptaannya Allah. Kan saya memberikan analogi begini. Tak ulangi lagi ya, misalnya jenengan duwe perkebunan sayuran sepatrok gitu ya. Terus sebelah sana ada duwe perkebunan apa namanya? Bukan perkebunan, punya ternak kambing. Kambingnya ada 20 ekor, terus melayu ning perkebunan jenengan. Terus perkebunan jenengan dirusak karo kambing tadi, apa kambingnya mbok belei. Lah nek disembelihnya nanti bermasalah nih. Nah, kan harusnya menemui yang punya emas, wah kambingmu merusak tandur aku terus dirembuk, ganti rugi piro gitu no, selesai. Jenengan misalnya punya rekening bank, bikin nenggon HP itu internet banking, sudah diberitahu, Mas nanti nek jenengan masukkan pin salah 3 kali itu diblokir, yang blokir bukan pegawai bank tapi programnya bank. Nah jenengan delalah kesusu, masukkan nomor pinnya salah sampai 3 kali, diblokir. Jenengan yang kantor bank muring-muring karo pegawai bank, ya malah nggak selesai. Nah, supaya selesai gimana? Kita mengakui salah. Mas, tadi saya salah 3 kali itu, padahal penting banget. Ya sudah tak bantu Pak. Terus diminta datanya 1 menit selesai. Nek jenengan marah-marah malah kok kartu ATM nggon apa? Sing tempat ATM malah ditendaki, ini bermasalah malah. Sama. Jenengan menyerang itu sama dengan menyerang Allah. Nah, kira-kira secara logika masuk nggak? Nah, harus begitu. Maka Allah itu tetap harus nomor 1. Mau hidup dan mati itu karena Allah Pak. Jadi nanti lihat surat ketiga 145 bahwa mati itu atas izin Allah. Walaupun manusia itu takut mati ya. Ada yang nggak takut mati? Loh, takut mati nyatanya nyabrang enek sepeda melayu kok ya. Itu menandakan takut mati. Allah juga mengatakan kul innal mautal ladzi tafiruna minhu wa innahu mulaqikum. Katakan bahwa orang itu akan lari dari kematian, tapi kematian akan menjemput mereka. Walaupun kamu berada di benteng yang kokoh, tetap mati akan menjemput kamu gitu. Surat 478 itu. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu mari kita mencoba untuk berpikir yang jernih. Loh, masalah aturan itu kita taati, jelas kita mentaati peraturan. Tetapi Allah jangan diabaikan. Setiap membahas persoalan, Allah libatkan. Nanti akan kita mendapatkan pertolongan. Kalau nggak pernah melibatkan ya enggak. Nah itu tadi bahwa awalam yatafakaru fi anfusihim, apakah mereka tidak memikirkan pada diri mereka sendiri bahwa diri mereka itu dohir dan batin ya. Coba sekarang tadi kan surat 37, terus yang tadi itu yang 8. Ini hanya dohir saja. Tapi di sini apakah mereka tidak memikirkan pada diri mereka sendiri, bukan hanya dohir tapi batin. Terus kemudian sekarang jangan lihat surat 51 ayat 20 nanti sampai 22 ya.
Kita lihat dulu. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Dan di bumi ada ayat atau pertanda untuk orang-orang yang yakin. Kemudian wa fi anfusikum afala tubsirun, dan ada pada dirimu apakah kamu tidak memperhatikan. Nah, terus kemudian ayat berikutnya. Nah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di angkasa sana itu ada rezeki kamu dan juga yang dijanjikan kepadamu. Nah, rezeki itu ada di sana. Saya sering mengatakan rezeki itu ada di cloud. Ya. Maka wifi harus dinyalakan. Wifi itu adalah di dalam diri kita adalah kolbu. Hati nurani itu wifi dinyalakan. Wifi itu sing bentuknya gini loh, Pak. Sing kayak gini loh. Kecil-kecil. Ini harus dinyalakan. Nek kita hanya orientasinya duniawi, kecerdasan otak, maka wifi ini tidak menyala. Hati kita disconnect. Padahal diri kita bukan hanya dohir, tapi dohir dan batin. Pengertiannya begitu. Nah, supaya kita bisa mengenali Allah dengan baik, tentu saja dohir batinnya harus dinyalakan semua, dihidupkan semua. Nek dohir tok kan nanti rino wengi sing dipikir nang omah wis garap PR. Wah, ini tadi ada pekerjaan rumah, besok tugasnya ke sana. Sing dipikiri duit terus. Ya, jenengan perlu tahu, tak kasih tahu. Duit itu rasa dipikir. Duit itu ada di alam kuantum sana, sudah tersedia bahan apapun yang tersedia. Jadi tinggal berpikir aja. Saya memberikan, tak rasakan, meluncur ke sana, diproses, dikembalikan jadi. Asal wifi-nya dinyalakan. Loh, saya cerita itu saya sudah membuktikan orang Gurjari ini. Ya, ini Gurjari ini cerita orang. Kita harus membuktikan sendiri. Loh, misalnya saya cerita kemarin waktu di sini tuh, anak-anak ini seperti itu, tidur 1 detik dia langsung tidur pules. Nah, dari mana itu kira-kira? Jenengan kira-kira bisa nggak? 1 detik. Nah, ilmu itu bisa dipelajari oleh siapapun juga, tetapi kita harus betul-betul memanfaatkan perangkat tubuh fisik kita ini dengan sebaik-baiknya, maksudnya gitu. Nah, rezeki itu kan gini. Kadang-kadang saya juga ngerasa lagi ya saya apa ya rasanya bocah kayak ya ramu dengan meneng. Ya Allah, kalau sekiranya rezeki saya masih di atas langit, turunkanlah. Kalau di bawah bumi, keluarkanlah. Kalau masih jauh, dekatkanlah. Kalau sudah dekat, jauhkanlah. Ya malah jadi jauh. Jangan lihat surat 34, 36. Nah, di sini Nabi mengatakan, "Kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Walakina aksarunasi la ya'lamun." Jadi kesimpulan akhirnya ini. Katakanlah, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah ya, Tuhanku melapangkan rezeki, meluaskan, mengulurkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menentukan, tetapi kebanyakan walakina aksarunasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu. Loh, nek minta seperti tadi kan berarti dia tidak tahu bahwa Allah sudah melapangkan rezeki. Nah, kok mosok ya Allah kalau rezeki saya masih di atas langit, turunkanlah. Andai kata Allah itu tidak maha pengasih dan penyayang, jenengan mungkin ditutuk nganggo ulek-ulek. Lha kowe kok ora mudeng to lek sing ngono. Allah sudah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Tapi nanti ini berlaku surat nomor 81 ayat yang ke-28 dan 29. Nah, di sini loh. Liman sa'aminkum ayastakim. Siapa yang berkehendak dari kamu hendaklah istiqomah. Nah, ketika istiqomah tadi nanti meluncurnya itu cepat sekali dan kembalinya juga cepat. Coba kalau sekarang misalnya gini, ada seseorang punya harta sampai 5 triliun. 5 triliunnya anaknya geloro ya. Itu sampai nanti turun temurun nggak habis. Tapi kok cek kurang akeh golek untuk apa? Itu saya kadang-kadang berpikirnya gitu. Nah, kalau sekiranya semua manusia itu bersatu padu, itu nanti semuanya bisa menghasilkan hal yang sama. Tidak ada orang bertengkar, tidak ada orang yang ngolok-olok sana sini, tidak ada yang mengevaluasi orang, tapi evaluasi dirinya sendiri.
Kalau orang sih dia nggak pernah evaluasi dirinya sendiri.